Halo pemirsa, sorotan dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, kapal milik Global Sumut Flotilla bernama Alma diduga diserang drone di lepas pantai Tunisia pada Rabu 10 September 2025 malam. Insiden ini terjadi hanya 2 hari setelah tuduhan serangan serupa terhadap kapal lain yang berlayar dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Rekaman video di pelabuhan Sidi Bou Said Tunis menunjukkan bendera Palestina terpasang di atas kapal. Terlihat pula penjaga pantai Tunisia serta ambulans dan para medis di lokasi. JSF melaporkan kapal berbendera Inggris itu mengalami kerusakan akibat kebakaran di dek atas. Api telah dipadamkan dan seluruh penumpang serta awak kapal dilaporkan selamat. 2 hari sebelumnya juga terjadi tuduhan serangan drone terhadap kapal berbendera Portugal yang awalnya disebut tidak berdasar oleh pihak berwenang Tunisia. Pihak JSF mengatakan kini Tunisia sedang melakukan penyelidikan. Namun sampai berita ini diturunkan, pihak berwenang belum memberikan pernyataan resmi. Flotilla ini merupakan bagian dari upaya global membebaskan blokade Gaza dan mengirim bantuan kemanusiaan melalui kapal sipil. JSF diketahui dikomandoi aktivis dan tokoh politik dari 44 negara, diantaranya aktivis Swedia Greta Thunberg dan anggota parlemen Portugal Mariana Mortágua. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri di tengah gelombang protes anti pemerintah di Nepal. Sedikitnya 19 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam bentrokan antara demonstran dan polisi. Parlemen Nepal di Kathmandu, gedung pemerintah dan bangunan lainnya dibakar demonstran pada Selasa 9 September 2025. Peristiwa terjadi di tengah pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli di saat protes anti pemerintah terus meluas. Rekaman udara menunjukkan asap pekat dan api menghanguskan sejumlah titik di ibu kota, termasuk istana bersejarah Singha Durbar. Sebelumnya sedikitnya 19 orang tewas dan puluhan lain luka-luka akibat bentrokan antara polisi dan demonstran pada Senin 8 September 2025. Aksi kekerasan dipicu oleh kebijakan pemerintah yang memblokir media sosial, termasuk Facebook, X, dan YouTube. Pemerintah mengumumkan pemblokiran sejak Kamis setelah perusahaan media sosial dinilai gagal mendaftarkan diri sesuai aturan baru. Namun pada Senin malam pemerintah membatalkan blokir 26 platform, termasuk Facebook dan YouTube, dengan alasan menghormati tuntutan generasi Z. Kerusuhan memuncak saat demonstran menerobos gedung parlemen, sementara polisi membalas dengan meriam air, gas air mata, dan peluru tajam. Otoritas kota Kathmandu memperluas wilayah jam malam untuk mencegah kerusuhan meluas. Laporan menyebutkan lebih dari 100 orang termasuk 28 polisi mendapat perawatan medis. Sebagian demonstran membawa korban luka ke rumah sakit menggunakan sepeda motor. India sebagai negara tetangga menyatakan keprihatinan dan mengungkapkan bela sungkawa atas banyaknya korban jiwa serta mendoakan kesembuhan para korban yang luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan demonstran pro-Palestina menggelar aksi di Kuala Lumpur untuk menolak kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump di KTT ASEAN. Massa menuding Trump mendukung agresi Israel dan menyebut kehadirannya sebagai bentuk kontradiksi terhadap tujuan ASEAN. Ratusan demonstran pro-Palestina berunjuk rasa di Kuala Lumpur pada Sabtu 6 September 2025 untuk menolak kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam KTT ASEAN. Massa membawa banner bertuliskan Trump "You are not welcome in Malaysia, guilty of genocide, dan US will take over Gaza Strip." Mereka juga meneriakkan slogan, memukul gendang, serta mengibarkan bendera Palestina. Massa menyatakan kehadiran Trump merupakan bentuk dukungan terhadap agresi Israel. Mereka menilai tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan menyebut Trump sebagai kriminal yang tak seharusnya menghadiri KTT ASEAN. Pihak Washington berulang kali menegaskan komitmen tak terguncang terhadap keamanan Israel, seraya menyatakan prioritas untuk mencegah eskalasi di Gaza. Massa menganggap kehadiran Trump kontradiktif dengan tujuan ASEAN yang mengutamakan perdamaian dan rekonsiliasi. Mereka juga menolak anggapan bahwa penolakan terhadap kebijakan Amerika Serikat akan merugikan ekonomi regional. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya mengumumkan kehadiran Trump dalam KTT ASEAN ke-47 yang digelar di Kuala Lumpur. Trump dikonfirmasi akan hadir setelah membahas perdagangan dan peran Malaysia dalam mediasi konflik perbatasan Kamboja-Thailand. Ini merupakan kunjungan ke ASEAN pertama Trump sejak tahun 2017.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, KRI Brawijaya 320 akhirnya tiba di tanah air setelah menempuh pelayaran jauh dari Italia. Kedatangan kapal perang tersebut menjadi bagian strategis dalam penguatan alutsista dan modernisasi TNI. Setelah menempuh pelayaran sejauh 9.189 nautical mile selama 23 hari dari Italia dan singgah di 5 negara, KRI Brawijaya 320 akhirnya tiba di tanah air pada Senin 8 September 2025. Dikawal oleh Kolonel Laut P. John David Nalasakti Sondak bersama 160 prajurit. Kapal ini dilengkapi kemampuan peperangan 4 dimensi serta persenjataan modern. Menteri Pertahanan Safri Samsudin menegaskan, KRI BWJ 320 merupakan bagian integral dari penguatan TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Kehadirannya menandai langkah strategis modernisasi alutsista sejalan dengan asta-cita Presiden RI Prabowo Subianto. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk terus melanjutkan pengabdian kepada negara dan bangsa. Kapal perang Thaon di Revel Class dengan panjang 143 meter dan bobot 6.250 ton ini singgah di beberapa pelabuhan Angkatan Laut, di antaranya Mersin Turki, Alexandria Mesir, Jeddah Arab Saudi, Fujairah Uni Emirat Arab, dan Kolombo Sri Lanka. Sebelumnya dalam perjalanan, KRI Brawijaya 320 juga berpartisipasi dalam pelatihan bersama Angkatan Laut Mesir. Latihan tersebut melibatkan kapal frigat Mesir, destroyer Italia, dan korvet Angkatan Laut Uni Emirat Arab. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, tentara Israel menghancurkan rumah seorang tahanan Palestina di tepi barat pada Selasa 9 September 2025 sebagai tindakan balasan atas penembakan mematikan di Yerusalem Timur sebelumnya. Penghancuran rumah tersebut menyulut bentrokan antara warga dan tentara Israel yang mengakibatkan 2 orang terluka. Rekaman menunjukkan momen penghancuran rumah tahanan Palestina Tebet Masalma di kota Beit Awa, wilayah barat daya Hebron. Tentara Pertahanan Israel atau IDF mengepung rumah Masalma dan melarang warga menghampiri sebelum menanam bahan peledak di dalamnya. Media melaporkan bahwa bentrokan antara pemuda setempat dan tentara terjadi saat penghancuran dan mengakibatkan 2 orang terluka. Otoritas Israel menuduh Masalma terlibat dalam serangan penembakan di barat daya Hebron pada Desember lalu. Insiden ini terjadi di hari yang sama dengan penembakan di Yerusalem Timur yang menyebabkan 6 orang tewas. Hingga berita ini diturunkan, pihak militer Israel belum memberikan komentar atas penghancuran tersebut. Ketegangan di tepi barat terus berlanjut sejak 7 Oktober 2023 dengan lebih dari 759 warga Palestina tewas akibat serangan tentara atau pemukim Israel. Pada periode yang sama, lebih dari 26 orang Israel tewas dalam serangan yang dilakukan warga Palestina di tepi barat menurut data resmi Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, langit Beijing dipenuhi deretan helikopter dalam parade Hari Kemenangan yang digelar pada Rabu 3 September 2025. Formasi udara ini menandai 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua dan kemenangan Cina atas Jepang. Helikopter terbang di atas lapangan Tiananmen membentuk angka 80 untuk memperingati 8 dekade berakhirnya Perang Dunia Kedua dan kemenangan Cina atas Jepang. Rekaman memperlihatkan formasi pesawat dengan latar landmark bersejarah Beijing yang disambut meriah oleh penonton. Sebanyak 10.000 personel militer turut ambil bagian dalam parade yang menampilkan rudal hipersonik, drone, dan tank tempur. Untuk pertama kalinya, rudal strategis antar benua DF-5C diperlihatkan ke publik. Tim atraksi udara juga melakukan manuver sambil membawa bendera Republik Rakyat Cina, Partai Komunis, dan Tentara Pembebas Rakyat. Parade dibuka dengan 80 tembakan meriam sebagai simbol setiap tahun sejak Hari Kemenangan. Acara ditutup dengan pelepasan 80.000 merpati perdamaian dan ratusan balon ke angkasa Beijing. Sebanyak 26 pemimpin dunia hadir, termasuk Vladimir Putin, Kim Jong-un, Masoud Pezeshkian, Emerson Nagawa, hingga Presiden Prabowo Subianto. Parade ini menjadi yang terbesar dalam puluhan tahun, memperingati berakhirnya Perang Dunia Kedua dan Perang Cina-Jepang Kedua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menekankan peran BRICS sebagai pilar stabilitas di tengah gejolak geopolitik. Prabowo menyoroti pentingnya keterbukaan, koordinasi, dan penolakan terhadap standar ganda dalam tata dunia global.
Dalam menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting pada Senin 8 September, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya peran BRICS di tengah ketidakpastian global. Ia bergabung dengan para pemimpin negara anggota, termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brazil Lula da Silva, dan tokoh lainnya. Prabowo menegaskan bahwa BRICS merupakan pilar harapan dan stabilitas di saat multilateralisme melemah. Dengan kekuatan yang dimiliki, BRICS harus terus diperkuat sebagai poros baru dalam tata dunia yang lebih berimbang. Prabowo juga mendukung seruan Presiden Tiongkok untuk menjaga keterbukaan dan koordinasi antar negara anggota. Indonesia considers BRICS to be a very strong pillar of stability and hope in the current international geopolitical situation. BRICS now is more than 55% of world population. We are more than 40% of global GDP. BRICS has the biggest economies, biggest countries in population, biggest markets, countries with large natural resources, critical resources. We must continue and work closer together. We must consult each other more. I fully support the concepts given forward by the distinguished President of the People's Republic of China. We must uphold openness. We must exactly to continue this close coordination and cooperation. Dari dalam negeri, pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung keluarga staf KBRI 5 yang gugur saat bertugas. Bentuk dukungan itu ditunjukkan melalui penanggungan biaya pendidikan anak-anak almarhum Zetro Leonardo Purba. Dalam ungkapan duka dan empati mendalam, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan akan menanggung biaya pendidikan anak-anak dari mendiang staf KBRI 5 Zetro Leonardo Purba. Komitmen tersebut disampaikan langsung kepada keluarga saat Menlu turut menjemput jenazah almarhum di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 9 September 2025 Senin malam. Menlu Sugiono juga menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya Zetro Leonardo yang disebutnya sebagai kehilangan besar bagi keluarga besar Kementerian Luar Negeri. Ia meyakini almarhum telah berada di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses terkait secara terbuka dan tuntas. Yang tenanglah di sana, keluarga yang engkau tinggalkan akan kami urus dan kami rawat dengan sebaik-baiknya. Di lokasi yang sama, perwakilan keluarga Tiopan Purba menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Menlu, termasuk atas pembiayaan pendidikan anak-anak almarhum dan fasilitas pemulangan jenazah dari Peru. Keluarga juga meyakini pemerintah akan terus mengawal proses hukum yang sedang berlangsung di Peru. Kami sangat berbangga karena Pak Menlu sudah menyatakan statement untuk memberikan tanggung jawab untuk anak-anak ini sekolahnya sampai setinggi-tingginya. Kami sangat berharap mudah-mudahan ini betul-betul Bapak wujud nyatakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menerima kunjungan kehormatan Kepala Angkatan Darat Australia, Letnan Jenderal Simon Stuart, di Markas Besar TNI Jakarta Timur. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan strategis Indonesia-Australia, khususnya di bidang kerjasama militer dan stabilitas kawasan. Kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Darat Australia, Letnan Jenderal Simon Stuart, ke Markas Besar TNI di Jakarta Timur pada Senin pagi menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan militer kedua negara. Acara penyambutan diawali dengan peletakan karangan bunga di Monumen Perjuangan NKRI. Dilanjutkan dengan upacara jajar kehormatan yang dihadiri langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam pertemuan resmi, kedua pemimpin militer membahas isu strategis regional, termasuk peran sentral Indonesia dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan pentingnya kerjasama yang sudah terjalin
baik melalui latihan bersama seperti keris Womera dan Trisula Wyvern, serta menekankan penguatan kemampuan prajurit dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Selain itu, Panglima TNI menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi modern, termasuk penggunaan drone, penguatan intelijen, dan keamanan cyber, sebagai upaya menghadapi dinamika ancaman global di era digital. Kunjungan ini sekaligus menegaskan era baru hubungan strategis Indonesia dan Australia yang bukan hanya berfokus pada kerjasama militer, namun juga memberi kontribusi nyata untuk perdamaian, keamanan, dan kemajuan kawasan. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti pertemuan virtual pemimpin BRICS dari kediamannya di Jakarta Selatan. Forum internasional ini membahas beragam isu global yang menjadi perhatian bersama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti pertemuan virtual para pemimpin BRICS dari kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Forum ini digelar untuk membahas beragam isu global yang menjadi perhatian bersama negara-negara anggota. Tentunya pertemuan tersebut diselenggarakan secara daring dan menjadi momen penting bagi Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam dialog internasional. Sejumlah kepala negara dan perwakilan tingkat tinggi hadir dalam forum ini, termasuk Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Rusia Vladimir Putin, serta Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Putra Mahkota Uni Emirat Arab Khalid bin Muhammad bin Zayed, Menteri Luar Negeri Ethiopia Gideon Timotheos, dan juga Menteri Luar Negeri India Subramanyam Jaishankar juga turut berpartisipasi. Presiden Lula da Silva juga membuka acara disusul oleh penyampaian pandangan dari Presiden Xi Jinping, Presiden el-Sisi, dan juga Presiden Prabowo pada urutan keempat. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap inisiatif yang muncul di Forum BRICS, serta menyoroti isu-isu geopolitik dan ekonomi global yang juga mempengaruhi perdagangan internasional. Partisipasi Indonesia dalam pertemuan ini mencerminkan komitmen untuk mendukung dialog global yang konstruktif dan juga meningkatkan peran strategis dalam tata kelola dunia demi kesejahteraan masyarakat. The initiative taken, we commend the leadership of President Lula, and Indonesia is committed to working closer with all the BRICS countries. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari dalam negeri, Pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf melepas ekspor perdana ke Amerika Serikat di Bantul pada 9 September 2025. Sebanyak 350 keluarga penerima manfaat dari 5 kabupaten kini berdaya, bahkan produknya menembus pasar ekspor dunia. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf melepas 4 kontainer kerajinan dari keluarga penerima manfaat KPM untuk diekspor ke Amerika Serikat. Pelepasan dilakukan di PT Out of Asia, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa 9 September 2025. Program pemberdayaan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial dengan PT Out of Asia, perusahaan di bawah naungan PT Mitra Adi Perkasa atau MAP yang bergerak di produk kerajinan tangan. Sebanyak 350 KPM dari 5 kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Banyumas, Cilacap, dan Wonosobo terlihat dalam produksi anyaman keranjang tempat sampah berbahan enceng gondok dan mendong. Program ini sendiri telah berjalan sejak Maret 2025, khususnya pengiriman September 2025 ke Amerika Serikat. Telah dihasilkan 12.422 produk dengan nilai mencapai 1,1 miliar rupiah. Alhamdulillah, lewat program PKH dengan ditindaklanjuti pemberdayaan di Kementerian Sosial bekerjasama dengan pengusaha, akhirnya bisa ekspor hari ini. Dan cukup besar ya, selama 5 bulan terakhir ini, mulai dari latihan sampai bisa memproduksi sesuatu, kita bisa mengekspor lebih dari 12.000 produk. Kalau ini nanti makin banyak yang bisa kita ekspor kan makin bagus. Di tengah-tengah ada perang tarif, ya, ada persaingan yang sangat ketat sekarang ini di dunia. Nah, kita bisa ekspor. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ribuan orang memadati kota Surigao di Filipina Timur Laut untuk merayakan Festival Bondok-Bondok Maradjao. Festival tahunan ini menampilkan tarian tradisional suku Mamanwa dan perpaduan budaya dengan devosi Katolik. Surigao City di Filipina Timur Laut dipenuhi warna-warni pada Selasa
saat ribuan orang berkumpul untuk merayakan festival Bonok-Bonok Maradiao. Festival tahunan ini menarik kerumunan besar yang antusias menyaksikan suku-suku dari wilayah Caraga menampilkan tarian tradisional sambil membawa patung santo, pelindung kota San Nicolas de Tolentino. Festival ini merupakan perayaan syukur yang menggabungkan tradisi masyarakat adat Mamanwa dengan devosi Katolik. Bonok-bonok merujuk pada tarian tradisional Mamanwa, sedangkan Maradiao merupakan ekspresi sukacita dalam bahasa Visaya yang berarti baik atau berlimpah, sebagai ungkapan syukur atas panen melimpah. Puncak perayaan adalah parade tarian jalanan spektakuler dengan kostum mewah, terinspirasi busana Mamanwa yang dipenuhi bulu, manik-manik, dan kain tenun, diiringi irama gendang dan gong. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal Secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Pemerintah Korea Selatan mengirim pesawat khusus ke Amerika Serikat untuk memulangkan pekerja yang terjaring penggerbekan imigrasi di Georgia. Langkah ini sekaligus menjadi tindakan diplomatik untuk menunjukkan kepedulian terhadap warga negara di luar negeri. Petugas imigrasi Amerika Serikat melakukan penggerebekan di sebuah pabrik manufaktur di Georgia. Puluhan pekerja Korea Selatan ditahan dengan alasan melanggar aturan visa dan izin kerja. Sebagian di antara mereka dianggap tidak memiliki dokumen lengkap, namun pejabat Korsel menyebut banyak pekerja masih dalam proses perpanjangan visa. Pihak keluarga di Seoul mengaku cemas dan berkumpul di Bandara Internasional Incheon untuk menunggu kepulangan kerabat mereka. Mereka meminta pemerintah memberikan perlindungan dan pendampingan hukum. Pemerintah Korea Selatan menegaskan akan menuntut penjelasan dari Washington atas penangkapan massal tersebut. Kasus ini dinilai bisa memicu ketegangan diplomatik meski hubungan kedua negara selama ini dekat dalam bidang keamanan dan ekonomi. Hingga kini pesawat khusus yang dikirim masih dalam perjalanan dan dijadwalkan membawa pulang pekerja yang ditahan ke tanah air. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, protes massal di Nepal terus meluas, membuat situasi politik kian tertekan. Tentara dikerahkan ke sejumlah kota besar untuk menjaga jalanan yang dipenuhi pengunjuk rasa. Ribuan demonstran turun ke jalan menentang kebijakan pemerintah, terutama terkait ekonomi dan keputusan politik yang dinilai merugikan rakyat. Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh ketika polisi mencoba membubarkan massa dengan gas air mata. Bentrokan pun tak terhindarkan, sejumlah orang dilaporkan luka, termasuk aparat dan demonstran. Sebagai respons, pemerintah Nepal mengerahkan tentara untuk mengamankan jalan raya dan gedung-gedung pemerintahan. Namun pengerahan militer ini memicu kekhawatiran baru. Banyak pihak menilai langkah tersebut berpotensi membatasi ruang demokrasi dan memperburuk ketegangan. Organisasi hak asasi manusia menyerukan agar pemerintah menahan diri serta membuka dialog dengan para pengunjuk rasa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Korea Utara, pemirsa. Kehadiran Putri Kim Jong-un dalam acara resmi memicu spekulasi baru tentang suksesi kekuasaan di Korea Utara. Banyak pihak menilai sosok muda itu sedang dipersiapkan sebagai penerus dinasti Kim. Isyarat suksesi ini sekaligus menambah tekanan internasional terhadap politik tertutup di Pyongyang. Gadis yang diduga bernama Kim Joo-ae diperkirakan berusia 12 hingga 13 tahun. Ia muncul di beberapa acara resmi
termasuk mendampingi ayahnya dalam perjalanan ke China dan menghadiri acara militer. Media resmi Korea Utara hanya menyebutnya sebagai anak tercinta, tanpa menyebutkan nama atau status resmi sebagai penerus. Namun kemunculan berulang di panggung publik dinilai mengirim pesan kuat tentang suksesi kekuasaan. Intelijen Korea Selatan menilai, Ju-e dipersiapkan sebagai pewaris, meskipun masih ada kemungkinan anak lain yang juga sedang disiapkan. Langkah ini dinilai unik karena melawan tradisi patriarki yang kuat di Korea Utara. Hingga kini rezim Kim Jong-un belum memberikan konfirmasi resmi, sehingga spekulasi terus berkembang di tengah pengawasan ketat terhadap politik dalam negeri Korea Utara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, putusan terbaru Mahkamah Agung Amerika Serikat membuka jalan bagi polisi untuk lebih bebas melakukan penghentian imigrasi di Los Angeles. Batasan yang sebelumnya diterapkan resmi dicabut oleh pengadilan tertinggi. Kebijakan ini memunculkan reaksi beragam. Dengan putusan baru ini, petugas kepolisian kini memiliki wewenang lebih luas untuk berhentikan pengemudi atau warga yang dicurigai melanggar aturan imigrasi. Sebelumnya, batasan telah diterapkan untuk melindungi komunitas imigran dari tindakan sewenang-wenang. Kelompok hak sipil menyatakan keprihatinan, menyebut putusan ini berisiko memicu profiling rasial dan meningkatkan ketidakadilan sosial. Mereka memperingatkan komunitas imigran akan hidup dalam ketakutan lebih besar di kawasan Los Angeles. Sebaliknya, pejabat federal menyambut putusan ini sebagai kemenangan dalam penegakan hukum imigrasi. Menurut mereka, batasan yang lama telah memperlemah upaya menangani masalah keamanan perbatasan dan penegakan hukum. Hingga kini pengamat menyebut putusan Mahkamah Agung dapat menjadi presiden hukum untuk kota-kota lain di Amerika Serikat yang selama ini memiliki batasan serupa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Nepal kembali diguncang krisis politik setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri di tengah gelombang protes massa. Untuk memulihkan ketertiban, militer diterjunkan di ibu kota Kathmandu. Di tengah kekosongan kepemimpinan, para demonstran mendorong mantan Ketua Mahkamah Agung Susila Karki untuk memimpin pemerintah sementara. Aksi protes yang didominasi anak muda ini bermula dari pemblokiran media sosial oleh pemerintah. Namun dalam waktu singkat, tuntutan berkembang menjadi penolakan terhadap korupsi, ketimpangan, dan dominasi elit politik. Militer diperintahkan untuk mengamankan kota, menyusul bentrokan yang menelan korban jiwa. 25 orang dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 600 orang luka-luka. Di tengah kekosongan kepemimpinan, muncul nama Susila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, yang dinilai sebagai figur bersih dan independen untuk memimpin pemerintah transisi. Meski begitu, tidak semua kubu pengunjuk rasa setuju dengan penunjukan Karki. Sebagian menginginkan pemimpin dari kalangan mereka sendiri, khususnya figur muda yang lebih mewakili aspirasi gerakan. Susila Karki telah menyatakan kesiapannya untuk memimpin pemerintahan sementara. Namun keputusan final masih menunggu kesepakatan antara militer dan perwakilan demonstran. Hingga kini Nepal masih berada dalam ketidakpastian antara gelombang protes yang belum reda dan harapan akan masa depan politik yang lebih adil dan transparan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, penembakan terhadap aktivis konservatif Charlie Kirk saat acara di Utah mendapatkan reaksi keras dari anggota Kongres dari berbagai partai politik. Mereka menyampaikan kecaman terhadap insiden ini dan menyerukan penolakan terhadap kekerasan politik di Amerika Serikat. Penembakan tersebut terjadi di Utah Valley University, di mana Charlie Kirk, pendiri Turning Point USA, ditembak saat sedang berbicara di hadapan mahasiswa. Insiden ini langsung mendapatkan perhatian nasional dengan banyak anggota Kongres yang menyampaikan kecaman terhadap kejadian tersebut. Beberapa anggota Kongres yang pernah mengalami kekerasan politik sebelumnya, seperti Nancy Pelosi dan Gabriela Gifford, menyampaikan rasa kecemasan terhadap insiden ini, menekankan pentingnya menolak kekerasan dalam diskursus politik. Para pemimpin dari berbagai partai politik menyerukan persatuan dan penolakan terhadap kekerasan politik, menekankan bahwa perbedaan politik tidak harus menyebabkan konflik fisik. Penyelidikan oleh FBI masih berlanjut untuk menentukan motif dan identitas pelaku penembakan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sejumlah demonstran turun ke jalan di depan sebuah restoran terkenal di Washington DC untuk memprotes kebijakan Presiden Donald Trump terkait konflik Israel-Gaza. Protes tersebut terjadi saat Trump tiba menghadiri acara makan malam.
Demonstran membawa plakat dan spanduk yang mengecam kebijakan pemerintah Trump yang menilai condong mendukung Israel secara tidak adil dan mengabaikan korban sipil di Gaza. Orang-orang tersebut mengajak pemimpin Amerika Serikat untuk memperbaiki kebijakan luar negeri dan mendorong perdamaian. Di sisi lain, pengaman restoran membatasi akses masuk dan mengawasi dengan ketat agar acara makan malam Trump berlangsung lancar tanpa gangguan. Meskipun terjadi konfrontasi singkat antara pengunjuk rasa dan petugas keamanan, protes berlangsung damai. Protes ini adalah bagian dari gerakan yang lebih luas yang mengkritik kebijakan luar negeri Trump, terutama dalam menangani konflik di Timur Tengah. Saat Trump melanjutkan acara makan malamnya, para demonstran berjanji akan terus menyuarakan penolakan mereka terhadap kebijakan yang dinilai memperburuk konflik dan mengabaikan hak asasi manusia di wilayah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, larangan terhadap 26 platform media sosial menjulut amarah luas di kalangan generasi Z. Mereka mendesak pemerintah menjawab atas korupsi dan nepotisme yang diperkirakan telah membenci sistem politik. Protes berujung bentrokan dengan aparat ketertiban menyebabkan 19 orang meninggal dunia. Protes bermula setelah pemerintah memberlakukan pemblokiran media sosial yang tidak terdaftar, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Tujuannya dilaporkan untuk menangani misinformasi, penyalahgunaan identitas palsu, dan tindak kekerasan online. Tetapi banyak demonstran melihatnya sebagai upaya sensor dan pemadaman suara kebebasan digital. Massa yang didominasi kaum muda tumpah ke jalan, beberapa di antaranya memakai seragam sekolah atau perguruan tinggi, dengan seruan "Shutdown Corruption, Not Social Media", "Unban Social Media", dan "Youth Against Corruption". Kondisi ekonomi buruk, pengangguran tinggi, dan apa yang disebut lifestyle mewah anak-anak politisi memicu kekecewaan yang mengendap. Saat protes menuju gedung parlemen di Kathmandu, aparat mencoba menghambat dengan pagon, gas air mata, meriam air, dan batu-batu. Namun kerumunan berusaha menyusup, aparat membalas dengan peluru hidup di beberapa titik. Akibatnya 19 orang demonstran tewas, ratusan lainnya luka-luka. Selain itu, protes meluas ke kota-kota lainnya seperti Itahari dan Sunsari. Pemerintah akhirnya menarik kebijakan pemblokiran dan mencabut larangan media sosial setelah konflik mematikan tersebut. Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri karena tekanan rakyat. Namun demikian, protes masih terus berpotensi membuka luka-luka sistemik yang lama tertutup korupsi, nepotisme, dan kurangnya kesempatan bagi kaum muda. Rakyat menuntut perubahan struktural, bukan sekedar ganti pemimpin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kamp pengungsian di Gaza Selatan melaporkan keadaan memprihatinkan, kepadatan yang ekstrim, keterbatasan makanan dan air bersih, serta sanitasi yang sehat dipertanyakan. Kesehatan warga memburuk dan penyakit mulai menyebar. Berdasarkan laporan OCHA dan Lembaga HAM, beberapa keluarga disatukan dalam ruang kelas yang sangat kecil untuk menampung beberapa rumah tangga. Sanitasi di kamp tersebut membuat kondisi kesehatan menjadi rentan hingga air bersih langka dan warga terpaksa menggunakan air yang tidak terjamin keamanannya. Bantuan pangan didistribusikan tidak sesuai kebutuhan. Banyak keluarga yang tidak menerima bantuan untuk bahan makanan sehari-hari, terutama protein, buah, dan sayur segar. Keadaan ini menyebabkan munculnya penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan pertumbuhan komplikasi pada anak-anak. Situasi ini menegaskan kebutuhan darurat untuk meningkatkan bantuan humanitas, termasuk makanan bergizi, pasokan air bersih, dan penguatan sanitasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Guyana Irfan Ali resmi dilantik untuk masa jabatan kedua. Pelantikan ini digelar setelah ia dinyatakan sebagai pemenang pemilu. Irfan Ali pertama kali terpilih sebagai presiden pada 2020, kini kembali memperoleh mandat rakyat untuk memimpin 5 tahun ke depan. Dalam upaya pelantikan di ibu kota Georgetown, ia berjanji untuk memanfaatkan kekayaan energi demi memajukan seluruh lapisan masyarakat. Guyana, sebuah negara kecil di Amerika Selatan, saat ini menjadi sorotan global setelah menemukan cadangan minyak dan gas besar di lepas pantai. Pendapatan besar dari sektor energi telah mengubah landasan ekonomi negara yang sebelumnya bertumpu pada pertanian dan pertambangan. Namun di tengah optimisme tersebut, Ali dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan kekayaan baru ini tidak hanya menguntungkan kalangan elit, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Guyana. Sejumlah pengamat menilai masa jabatan kedua ini akan menjadi momen krusial untuk menentukan arah pembangunan Guyana di tengah arus besar investasi internasional dan persaingan geopolitik di kawasan.
Hingga kini pemerintah Ali terus menegaskan komitmen untuk transparan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keyakinannya bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina pada akhirnya dapat diselesaikan. Dalam pernyataan resminya, Trump mengungkapkan akan melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam beberapa hari ke depan. Trump menegaskan meski upaya menengahi konflik tersebut terbukti lebih sulit dari yang pernah ia bayangkan, namun ia tetap optimis damai dapat dicapai lewat diplomasi. Dalam konferensi pers di Washington, Trump menyebutkan bahwa komunikasi dengan Moskow masih terbuka dan pembahasan mengenai langkah konkret menuju perdamaian akan segera dilakukan. Ia juga menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk terus mendorong dialog antar kedua pihak, serta mengupayakan jalur negosiasi yang dapat menghentikan pertumpahan darah di Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak 2022 hingga kini belum menunjukkan titik terang. Ribuan korban sipil telah berjatuhan dan kerusakan infrastruktur menyebar di sejumlah wilayah Ukraina. Pernyataan optimis Trump ini muncul di tengah tekanan internasional yang terus mendesak adanya solusi damai untuk mengakhiri perang tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari Kremlin terkait rencana pembicaraan antara kedua pemimpin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, langit Timur Tengah menghadirkan fenomena langka dan memukau. Gerhana bulan total atau yang dikenal sebagai Blood Moon kembali terlihat dan menjadi gerhana bulan total kedua yang terjadi sepanjang tahun ini. Bulan tampak bercahaya merah kegelapan memikat perhatian warga. Blood Moon terjadi saat bumi berada tepat di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi menutupi permukaan bulan sepenuhnya. Meski demikian, sebagian cahaya matahari masih menembus atmosfer bumi dan terpantul ke arah bulan, memberikan warna merah gelap yang khas. Warga di sejumlah negara Timur Tengah turun ke jalan dan ruang terbuka untuk menyaksikan peristiwa langit ini. Sebagian besar mengabadikan melalui telepon genggam dan kamera, sementara yang lain menyaksikan secara langsung tanpa alat bantu. Momen ini menjadi sajian visual yang jarang terulang dan menarik antusiasme masyarakat dari berbagai kalangan. Ahli astronomi menjelaskan gerhana bulan total aman dilihat tanpa perlindungan khusus untuk mata, berbeda dengan gerhana matahari yang memerlukan alat pelindung. Mereka menyebut fenomena Blood Moon bukan hanya indah dipandang, namun juga memberikan informasi ilmiah mengenai kondisi atmosfer bumi. Ini adalah gerhana bulan total kedua yang terjadi di tahun 2025, sekaligus menjadikan langit Timur Tengah sebagai panggung spektakuler untuk keindahan astronomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia melancarkan serangan udara terbesar sejak invasi ke Ukraina dimulai. Kota Kiev menjadi sasaran utama dengan puluhan drone dan misil ditembakkan ke arah wilayah ibu kota. Akibat serangan ini, 2 orang tewas termasuk seorang ibu dan bayi berusia 3 bulan. Angkatan Udara Ukraina melaporkan total 810 drone dan perangkap diluncurkan dalam serangan hari Minggu. Pihak militer mengklaim berhasil menjatuhkan 747 drone serta 4 misil yang menyertai serangan tersebut. Warga Kiev mengalami malam mencekam, sementara tim penyelamat berupaya mencari korban selamat di antara puing bangunan yang hancur. Hingga kini otoritas Ukraina menegaskan serangan Rusia semakin meningkat intensitasnya dan diprediksi akan berlanjut menjelang musim dingin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dari dalam negeri pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung keluarga staf KBRI 5 yang gugur saat bertugas. Bentuk dukungan itu ditunjukkan melalui penanggungan biaya pendidikan anak-anak almarhum Zetro Leonardo Purba. Dalam ungkapan duka dan empati mendalam, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan akan menanggung biaya pendidikan anak-anak dari mendiang staf KBRI 5 Zetro Leonardo Purba. Komitmen tersebut disampaikan langsung kepada keluarga saat Menlu turut menjemput jenazah almarhum di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 9 September 2025 Senin malam. Menlu Sugiono juga menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya Zetro Leonardo yang disebutnya sebagai kehilangan besar bagi keluarga besar Kementerian Luar Negeri. Ia meyakini almarhum telah berada di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses terkait secara terbuka dan tuntas. Yang tenanglah di sana, keluarga yang engkau tinggalkan akan kami urus dan kami rawat dengan sebaik-baiknya. Di lokasi yang sama, perwakilan keluarga Tiopan Purba menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Menlu, termasuk atas pembiayaan pendidikan anak-anak almarhum dan fasilitas pemulangan jenazah dari Peru. Keluarga juga meyakini pemerintah akan terus mengawal proses hukum yang sedang berlangsung di Peru. Kami sangat berbangga karena Pak Menlu sudah menyatakan statement untuk memberikan tanggung jawab untuk anak-anak ini sekolahnya sampai setinggi-tingginya. Kami sangat berharap mudah-mudahan ini betul-betul Bapak wujud nyatakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, demonstrasi besar-besaran terjadi di Nepal setelah pemerintah memblokir 26 platform media sosial, menyebabkan bentrokan yang menelan 19 korban jiwa dan melukai ratusan orang. Kebijakan ini memicu amarah publik yang menilai pemerintah telah membatasi kebebasan untuk berekspresi. Kerusuhan melanda Nepal pasca blokir akses media sosial oleh pemerintah setempat sejak Jumat 2025. Pemerintah telah menutup akses ke 26 platform populer seperti Facebook, YouTube, X, dan Telegram. Warga menganggap kebijakan ini sebagai upaya membatasi kebebasan berekspresi. Pada Senin, tensi memuncak saat demonstrasi mencoba menerobos kawat berduri di dekat gedung parlemen dan dibubarkan aparat dengan gas air mata, semprotan air, pentungan, dan peluru karet. Akibat bentrokan, 19 orang meninggal dunia dan sekitar 400 orang terluka, di antaranya lebih dari 100 anggota polisi. Juru bicara kepolisian Kathmandu menjelaskan sebanyak 17 korban tewas berasal dari ibu kota, sementara 2 orang lainnya dari distrik Sunsari. PBB melalui Kantor Hak Asasi Manusia mengekspresikan keprihatinan mendalam atas korban jiwa dan mendesak pemerintah Nepal melakukan penyelidikan cepat dan transparan terhadap tindakan aparat keamanan. Natania Astria, Simpo TV, melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menekankan peran BRICS sebagai pilar stabilitas di tengah gejolak geopolitik. Prabowo menyoroti pentingnya keterbukaan, koordinasi, dan penolakan terhadap standar ganda dalam tata dunia global. Dalam menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting pada Senin 8 September, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya peran BRICS di tengah ketidakpastian global. Ia bergabung dengan para pemimpin negara anggota, termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brazil Lula da Silva, dan tokoh lainnya. Prabowo menegaskan bahwa BRICS merupakan pilar harapan dan stabilitas di saat multilateralisme melemah. Dengan kekuatan yang dimiliki, BRICS harus terus diperkuat sebagai poros baru dalam tata dunia yang lebih berimbang. Prabowo juga mendukung seruan Presiden Tiongkok untuk menjaga keterbukaan dan koordinasi antar negara anggota. Indonesia considers BRICS to be a very strong pillar of stability and hope in the current international geopolitical situation. BRICS now is more than 55% of world population. We are more than 40% of global GDP. BRICS has the biggest economies, biggest countries in population, biggest markets, countries with large natural resources,
critical resources. We must continue and work closer together. We must consult each other more. I fully support the concepts given forward by the distinguished President of the People's Republic of China. We must uphold openness. We must exactly to continue this close coordination and cooperation. Dalam pernyataannya, Kepala Negara menyoroti maraknya standar ganda dan juga pelanggaran hukum internasional di kancing global. Menurutnya saat ini terdapat kecenderungan di mana kekuasaan lebih diutamakan daripada kebenaran. Prabowo mendorong agar BRICS terus berkembang dan menguatkan perannya demi menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan damai. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapons. We fully support the initiatives taken. We commend the leadership of President Lula, and Indonesia is committed to working closer with all the BRICS countries. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo sebut perdagangan dan keuangan jadi senjata politik dunia. Presiden menegaskan bahwa Indonesia siap memimpin kerjasama BRICS untuk kuatkan ekonomi global. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa perdagangan dan keuangan kini digunakan sebagai senjata dalam politik dunia. Pernyataan itu ia ungkapkan saat mengikuti BRICS Leaders Virtual Meeting pada 8 September pada Senin malam. Prabowo juga mendukung langkah BRICS dalam memperkuat kerjasama antar negara. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus bekerja sama dan menghormati kepemimpinan Presiden Brazil Lula da Silva. Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga keterbukaan dan koordinasi di antara anggota BRICS. Pertemuan ini dihadiri oleh para pemimpin dari China, Rusia, India, Iran, Mesir, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapon. We consider now this is the time that BRICS must continue to evolve. We fully support the initiatives taken. We commend the leadership of President Lula, and Indonesia is committed to working closer with all the BRICS countries. Thank you very much. Therefore, BRICS is emerging as a pillar of strength. So Indonesia supports the continuation. Indeed, we must continue and work closer together. We must consult each other more. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menerima kunjungan kehormatan Kepala Angkatan Darat Australia, Letnan Jenderal Simon Stuart, di Markas Besar TNI Jakarta Timur. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan strategis Indonesia-Australia, khususnya di bidang kerjasama militer dan stabilitas kawasan. Kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Darat Australia, Letnan Jenderal Simon Stuart, ke Markas Besar TNI di Jakarta Timur pada Senin pagi menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan militer kedua negara. Acara penyambutan diawali dengan peletakan karangan bunga di Monumen Perjuangan NKRI. Dilanjutkan dengan upacara jajar kehormatan yang dihadiri langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam pertemuan resmi, kedua pemimpin militer membahas isu strategis regional,
termasuk peran sentral Indonesia dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan pentingnya kerjasama yang sudah terjalin, baik melalui latihan bersama seperti Keris Womera dan Trisula Wyvern, serta menekankan penguatan kemampuan prajurit dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Selain itu, Panglima TNI menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi modern, termasuk penggunaan drone, penguatan intelijen, dan keamanan cyber, sebagai upaya menghadapi dinamika ancaman global di era digital. Kunjungan ini sekaligus menegaskan era baru hubungan strategis Indonesia dan Australia, yang bukan hanya berfokus pada kerjasama militer, namun juga memberi kontribusi nyata untuk perdamaian, keamanan, dan kemajuan kawasan. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti pertemuan virtual pemimpin BRICS dari kediamannya di Jakarta Selatan. Forum internasional ini membahas beragam isu global yang menjadi perhatian bersama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti pertemuan virtual para pemimpin BRICS dari kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Forum ini digelar untuk membahas beragam isu global yang menjadi perhatian bersama negara-negara anggota. Tentunya pertemuan tersebut diselenggarakan secara daring dan menjadi momen penting bagi Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam dialog internasional. Sejumlah kepala negara dan perwakilan tingkat tinggi hadir dalam forum ini, termasuk Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Rusia Vladimir Putin, serta Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Putra Mahkota Uni Emirat Arab Khalid bin Muhammad bin Zayed, Menteri Luar Negeri Ethiopia Gideon Timotheos, dan juga Menteri Luar Negeri India Subramanyam Jaishankar juga turut berpartisipasi. Presiden Lula da Silva juga membuka acara disusul oleh penyampaian pandangan dari Presiden Xi Jinping, Presiden el-Sisi, dan juga Presiden Prabowo pada urutan keempat. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap inisiatif yang muncul di Forum BRICS, serta menyoroti isu-isu geopolitik dan ekonomi global yang juga mempengaruhi perdagangan internasional. Partisipasi Indonesia dalam pertemuan ini mencerminkan komitmen untuk mendukung dialog global yang konstruktif dan juga meningkatkan peran strategis dalam tata kelola dunia demi kesejahteraan masyarakat. The initiatives taken, we commend the leadership of President Lula, and Indonesia is committed to working closer with all the BRICS countries. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dalam seminggu terakhir, dunia tertuju pada lautan menuju Palestina. Lebih dari 50 kapal kemanusiaan tengah menuju Gaza untuk melawan blokade Israel. Sudah hampir 2 tahun Gaza diserang Israel sejak 7 Oktober 2023. Israel telah membunuh lebih dari 64.200 orang, menghancurkan wilayah-wilayah Palestina, dan membiarkan orang-orang yang selamat menghadapi bencana kelaparan. Meski secara politik Israel sulit dihentikan, solidaritas kemanusiaan dari penjuru dunia tak berhenti berpihak ke Palestina. Suara-suara kebenaran terus meluas dan dukungan kemanusiaan terus digaungkan serta dikirimkan. Dalam seminggu terakhir, dunia tertuju pada lautan menuju Palestina. Lebih dari 50 kapal kemanusiaan tengah menuju Gaza untuk melawan blokade Israel. Misi kemanusiaan ini dikenal dengan Global Support Flotilla, yang pertama kali berangkat dari Spanyol. Kapal-kapal berisi delegasi dari 44 negara, membawa aktivis, pekerja kemanusiaan, dokter, pelaut, dan pasokan kemanusiaan yang mendesak. Demikian dilansir dari Al Jazeera. Menurut laporan, delegasi yang menuju ke Gaza tidak terafiliasi dengan pemerintah atau politik manapun. Mereka adalah delegasi kemanusiaan yang ingin melawan penindasan dan ketidakadilan. Diperkirakan rombongan kapal-kapal kemanusiaan akan memerlukan waktu 7 hingga 8 hari untuk menempuh perjalanan sekitar 3.000 km ke Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.